Surat Tanya Jawab nomor 318, 30 Juni 2019, nomor 2, Neraka Kolam Tinja. Tanya, 5 Juni 2019, roh saya dibawa ke neraka kolam tinja untuk mendengarkan kesaksian. Neraka kolam tinja berada di sebuah goa di dalam gunung hitam yang besar. Di dalam goa gunung ini terdapat banyak kolam tinja yang sangat besar. Ukuran setiap kolam tinja tidak sama. Diameter kolam tinja yang berukuran kecil sekitar 30 meter. Kolam tinja yang berukuran besar ada sekitar 7-8 kali luas lapangan sepak bola. Di dalam kolam tinja ada lumpur, air bau dan tinja. Udara di neraka ini sangat bau, panas dan gerah. Sinar emas mengantarkan saya ke dekat sebuah kolam tinja yang berisi sekitar 3.000 orang. Tubuh Dharma Ticang Wangpusa tiba di tengah udara neraka. Sebuah lingkaran sinar besar melindungi saya agar tidak menerima aura buruk neraka. Roh berdosa pria A. Saya berasal dari Malaysia. Semasa hidup saya adalah seorang pengusaha besar sebuah perusahaan. Karena urusan bisnis saya mempunyai rekanan orang-orang kelas atas dalam dan luar negeri, saya sering pergi bersama pelanggan ke klub. Teman-teman sekitar yang senang bermain semuanya tahu bahwa klub adalah tempat yang menyediakan pelayanan spesial bagi orang kaya untuk berbuat asusila. Setiap tahun saya pasti pergi berlibur ke luar negeri bersama teman. Saya bersama teman-teman membawa keluarga kami pergi berlibur ke luar negeri. Di saat istri dan anak pergi berbelanja, kami para pria pergi ke bar dan mencari wanita malam. Sebenarnya istri kami mengetahui perbuatan kami. Hanya saja mereka berpura-pura tidak tahu dan tidak berkata apa-apa. Roh berdosa pria A. Saya meninggal di umur 79 tahun. Petugas neraka membawa saya ke neraka kolam tinja. Saya yang berasal dari keluarga kaya dipaksa turun oleh petugas neraka untuk masuk ke dalam kolam tinja. Baunya yang menyengat membuat saya langsung pingsan. Setelah terbangun, mulut dan wajah saya penuh dengan air tinja, yang sedikit lagi membuat saya pingsan. Saya memaksakan diri menggunakan kedua kaki untuk berdiri di dalam kolam. Kolam ini tidak dalam. Setelah berdiri, saya merasa seluruh tubuh saya sangat gatal. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata seluruh tubuh saya dipenuhi oleh binatang yang tidak tahu apakah ini sejenis semut atau cacing. Binatang putih bertubuh kecil sedang menggigit tubuh saya. Rasa sakitnya membuat saya berteriak. Seluruh tubuh saya dipenuhi cacing ini. Semasa hidup saya adalah seorang pengusaha besar. Saya tidak pernah menerima penderitaan seperti ini. Saya tidak tahu melakukan perbuatan asusila di belakang istri bisa membuat saya jatuh ke neraka. Roh berdosa pria berhenti berbicara sampai di sini, lalu dia menangis. Saya memperhatikan tubuh roh berdosa ini dan melihat bahwa kotoran di tubuh roh berdosa ini sudah tidak kelihatan. Memang di sekitar sini ada sebuah toilet untuk mandi. Seluruh tubuh roh berdosa penuh dengan bekas gigitan cacing. Roh berdosa wanita B. Saya berasal dari Cina. Meninggal terkena AIDS. Kondisi keluarga saya tidak baik. Setelah ibu saya bercerai, saya gagal mengikuti tes ujian masuk sekolah menengah atas. Saya pun pergi ke Hangzhou mencari pacar saya. Karena saya berparas cantik, saya pun melamar di internet menjadi model internet. Berharap bisa menjadi terkenal dan mendapatkan banyak uang. Tetapi persaingan bisnis model ini sungguh berat. Saya pun tidak ada koneksi. Oleh karena itu, saya tidak begitu banyak menghasilkan uang. Kemudian teman sesama model mengatakan bahwa ada jalan yang bisa menghasilkan banyak uang. Dia lalu mengenalkan saya untuk bekerja di Hotel XX. Saya pun tidak bisa menahan godaan uang banyak. Diam-diam bekerja di hotel dan tidak memberitahu pacar saya. Bekerja selama 2 tahun lalu berhenti dan menikah dengan pacar saya. Tahun 2001X, saya terdiagnosa terkena AIDS. Tetapi saya tidak berani memberitahu penyakit ini kepada suami. Saya takut jika dia mengetahui bahwa saya pernah bekerja di hotel, dia akan menceraikan saya. Tidak sampai 1 tahun terkena penyakit ini, seluruh sistem kekebalan tubuh menurun oleh racun dari AIDS. Sangat sakit dan saya meninggal. Setelah meninggal, saya dibawa oleh petugas neraka ke dunia alam bawah untuk diadili. Kemudian dikirim ke neraka ini untuk menerima hukuman. Di dalam kolam tinja berisi serangga yang jumlahnya tak terhingga terus menggigit tubuh saya. Saya kesakitan, berteriak dan menangis. Di sini sangat gelap. Tidak bisa melihat langit dan tidak tahu waktu. Penderitaan yang saya rasakan pun tidak mengenal pagi dan malam.
Setelah para serangga di kolam tinja menggigit tubuh saya, mereka akan terjatuh ke dalam air kolam tinja dan berenang pergi. Dan tak lama kemudian, akan ada serangga lainnya yang memanjat ke seluruh tubuh saya. Mereka menggigit kami para roh berdosa yang tenggelam di dalam kolam tinja. Saya bersalah, tidak seharusnya demi beberapa ratus ribu saya menjadi wanita malam di hotel. Roh berdosa perempuan C. Saya berasal dari Vietnam. Di usia 16 tahun saya berhenti sekolah dan bekerja. Saya hanyalah seorang perempuan kecil, tetapi harus menanggung biaya seluruh keluarga. Sungguh menderita. Mau tak mau saya harus pergi ke pub dan menjual diri. Tahun 2009, saya terkena demam untuk beberapa minggu, tapi panasnya tak kunjung turun. Kemudian pergi ke rumah sakit besar di kota untuk memeriksa seluruh tubuh. Laporan hasil pemeriksaan pun keluar. Dokter mengatakan bahwa saya terkena AIDS. Saya tahu bekerja di bidang ini sebagai wanita malam, sangat mudah terjangkit penyakit. Hanya saja, tak pernah terbayangkan di usia semuda ini, saya harus meninggalkan dunia ini. Sebelum meninggal, seluruh tubuh saya keluar nanah. Tubuh kurus kering, tinggal tulang. Setelah meninggal, saya dirantai dan dikirim ke kuil. Raja Neraka memakai baju kuno pejabat Vietnam, mengambil sebuah proyektor dan menaruhnya di atas kepala saya, menampilkan adegan seluruh kebaikan dan keburukan yang pernah saya lakukan. Kemudian, saya divonis telah melakukan dosa karena menjual diri sebanyak 1783 kali, mendapat hukuman masuk ke neraka kolam tinja selama 10 tahun. Ya Tuhan, apakah hari ini sudah 10 tahun? Apakah saya sudah boleh keluar dan reinkarnasi lagi? Setiap hari saya digigit oleh para serangga. Sangat menderita. Janganlah menjual diri lagi. Tidak boleh menjual diri dan menjadi wanita malam lagi. Roh berdosa pria D. Saya berasal dari Cina. Hanya memiliki pendidikan sebatas sekolah menengah pertama. Kedua orang tua saya sudah meninggal sejak kecil. Saya hanya hidup berdua bersama nenek. Saya pergi ke kota Sun X untuk menjadi pelayan di bar. Nenek saya terkena penyakit leukemia. Saya meminjam uang dari pemilik bar untuk membeli obat nenek. Kemudian, saya tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam. Lalu, saya pun dikirim untuk bekerja di klub yang dimana pemilik bar menaruh sahamnya di sana sebagai pria penghibur malam. Para saya lumayan ganteng. Saya disukai oleh para ibu-ibu kaya. Mereka sering memanggil saya untuk menemani mereka. Karir saya yang terus menanjak membuat iri orang-orang yang dulunya menjadi nomor 1 di klub. Beberapa orang yang bekerja di satu klub diam-diam memukul dan mengerjai saya. Saya sangat marah. Sikap saya terhadap mereka juga tidak bisa dibilang baik, tapi juga tidak jahat. Kita semua yang bekerja di sini berasal dari keluarga tak mampu. Kita semua yang tidak memiliki pendidikan baru bekerja sebagai pria malam. Lalu mengapa kita semua harus saling iri dan mengerjain satu sama lain? Saya mengenal seorang perempuan malam bar. Terkadang ketika sedang libur, saya pergi ke tempat dia bekerja mencari dia untuk minum dan berbincang. Karena status dan latar belakang kami yang mirip membuat kami dekat, saling memahami satu sama lain. Saya tahu dia terkena sakit AIDS. Diam-diam saya memberikan dia uang untuk membantu membalaskan dendam saya. Dia berpura-pura menjadi tamu di klub dan memesan pria malam yang memukuli saya untuk minum bir. Tak lama, Acun terkena penyakit AIDS. Dia diberi uang dan dikeluarkan oleh klub. Berbuat jahat kepada orang pasti akan ada balasannya. Setelah Acun meninggal, setiap malam saya bermimpi buruk. Saya sudah menjadi pria malam selama 5 tahun di klub XX. Saya bosan menjalani kehidupan seperti ini. Kehidupan saya suram. Roh berdosa pria D. Suatu hari, saya meminta izin libur dari klub. Saya pergi ke bar dan minum. Saya berdiri di atas dermaga dan menangis sekencang-kencangnya. Rasanya ingin terjun ke lautan, tapi tidak berani. Ketika saya menyeberang jalan dalam kondisi mabuk, saya ditabrak mobil dan tewas. Setelah meninggal, saya dikirim ke pengadilan alam bawah Cina untuk diadili. Seseorang yang mengenakan baju kuno dinasti Ming berkata kepada saya bahwa dia adalah Raja Neraka di daerah X, meminta saya untuk berdiri di bawah sinar putih, dan menampilkan semua adegan kehidupan saya yang dihina dan sembarangan berbuat asusila. Semuanya ditampilkan. Saya merasa malu. Raja Neraka memvonis hukuman dihukum ke neraka kolam tinja selama 15 tahun. Setiap hari seluruh tubuh saya digigit oleh serangga. Saya menangis dan berteriak.
Tetapi semua itu sudah terlambat. Mengapa nasib saya susah seperti ini? Apakah saya sekarang sudah bisa keluar dari neraka dan reinkarnasi? Saya ingin tereinkarnasi di keluarga yang sehat, keluarga yang menyayangi saya. Tidak lagi ingin merasakan pengalaman hidup tidak manusiawi seperti ini. Semasa hidup, nenek sembahyang Buddha dan membaca parita. Ticang Wangpusa mohon memberkati nenek saya agar selalu aman dan sehat. Saya sudah meninggal begitu lama. Saya tidak bisa berbakti kepada dia. Roh berdosa perempuan E. Saya berasal dari Taiwan. Saya adalah seorang sales kosmetik. Bekerja di bidang ini menuntut kami untuk berdandan dan menjual produk kecantikan. Pekerjaan saya membuat saya sering bertemu dengan kalangan atas. Saya tahu ketika muda saya berparas cantik. Banyak pria dengan ekonomi mapan mengejar-ngejar saya. Saya ingin menikah dengan seorang yang berlatar belakang keluarga mapan agar bisa menikmati kehidupan. Oleh karena itu, ketika saya bertemu dengan pria mapan, saya akan menjalin hubungan dengan dia dan memutuskan pria yang pas-pasan. Langit mengetahui perbuatan saya. Saya memutuskan orang dan saya dibalas dengan orang lain memutuskan saya. Seperti inilah kehidupan saya. Saya memiliki banyak mantan pacar, tetapi tidak memiliki pasangan hidup yang tetap. Kenapa orang lain segitu mudahnya bisa menikahi seorang pria kaya, padahal pendidikan dan paras saya lumayan. Kemudian, saya memaksakan diri berpacaran dengan seorang pria. Beberapa tahun kemudian, kami pun menikah. Setelah menikah, pernikahan kami tidak baik. Saya sering bersama kakak dan adik perempuan pergi ke bar minum bir. Lalu, jika saya melihat ada pria berjodoh yang saya suka, maka kami akan melakukan hubungan satu malam. Di usia 56 tahun, saya terkena kanker payudara dan meninggal. Setelah meninggal, saya pun dibawa oleh petugas neraka ke pengadilan alam bawah untuk diadili. Dosa saya adalah berbuat asusila sebanyak 348 kali. Dijatuhi hukuman di neraka kolam tinja selama 3 tahun. Jangan melakukan hubungan satu malam. Sekarang saya baru tahu bahwa menjadi manusia harus baik-baik menghargai tubuhnya. Sembarangan berbuat asusila bisa jatuh ke neraka. Jangan tidak percaya. Terima kasih Namo Kuan Yin Pusa. Terima kasih Sefu. Murid Malaysia, 6 Juni 2019. Master, bayangkan di saat kalian bermimpi buruk, itu terlihat seperti nyata atau tidak? Apakah terasa sakit jika di dalam mimpi kabur dari kejaran orang atau dipukulin orang? Di dalam mimpi, aroma bau yang tercium oleh hidung pun juga bisa tercium. Jika mimpi seperti ini terus terjadi dan tidak bisa bangun lagi, bukankah itu berarti kamu sedang berada di dalam neraka? Ini adalah semacam bentuk sebuah perasaan. Oleh karena itu, jangan berbuat jahat. Bagaimana seorang manusia baik bisa melakukan perbuatan jahat seperti ini? Coba kalian lihat pria dan wanita di kisah sini. Semuanya memiliki darah dan daging. Akhirnya, mereka pun melakukan kejahatan. Harus baik-baik menghargai dan menjalani kehidupan ini, karena semua sudah terlambat jika setelah turun dan menderita baru menyadari semuanya. Kalian semua bisa sepenuhnya merasakan apa rasanya turun ke neraka. Kalian semua di sini pernah bermimpi buruk, kan? Bermimpi buruk itu sama dengan di kenyataan. Tidak bisa lari. Setelah kabur masih akan ditangkap lagi. Oleh karena itu, jangan berbuat sembarangan. Jangan berlebihan melakukan apapun. Semoga kalian semua bisa mengerti apa yang boleh kalian lakukan. Jika tidak, kelak nanti jika kalian turun ke bawah, lalu memanggil-manggil sefu, semua itu tidak ada gunanya lagi. Bisa jadi di kehidupan selanjutnya, kalian reinkarnasi ke alam binatang. Kalian harus sungguh-sungguh berusaha keras membina diri.